kurang lebih sebulan ini kayak rame banget nih dunia kita meskipun race-nya nggak ada Dunia ya lagi What Taufik ya. sibuk-sibuknya. Ini. Oke, jadi reserve rider itu sebenarnya sudah ada ya sebenarnya sekarang. Jadi kalau menurut Jody siapa sih yang punya paket paling seimbang di musim ini untuk Heres? Ya, udah pasti Bezek. Udah pasti gitu. Mau jawab Marc Marquez tapi Nggak usah ditanya lagi, kalau Aprilia ketemu tikungan itu juara banget gitu kan ya. Stride-nya juga kencang sekarang kan. Satu momen Heres yang tidak terlupakan buat Feni, apalagi ketika itu trio yaitu Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan juga Marc Marquez itu tuh lagi seru-serunya ketika itu kan ya. Saya sih ada perkiraan saya ada kemungkinan Marc Marquez bisa menang di sini ya dengan rehat 4 bulan. bilang sprint Marquez menang. Kalau race mungkin Bezeki. Gila, udah jadi prediksi. Feni yakin banget pasti teman-teman whole shot semua udah pada kangen pengen nonton balapan, alias tepatnya adalah MotoGP. Bener nggak? Wat Taufik dan juga Jody pada kangen nggak? Betul. Gila, berapa lama? Betul banget. Kan? Ya udah lama. Hampir sebulan tahu. Hampir sebulan. Anjay, tahun gak tuh kan? Saking kangennya tahu gak sih teman-teman whole shot? Ada yang malah akhirnya pada saat libur MotoGP dia touring sama teman-temannya. Ada juga yang beli motor baru buat suka. Langsung aja itu saya. Sama ada satu teman kita yang juga lagi ngurus rumahnya. Oh iya itu. Repot itu kayaknya. Dus capil apa? Kayaknya mau nyalek sih di capil. sana. Dia sampai mau dipindah semua, sampai surat-surat dipindah. Asli. Jadi teman-teman whole shot mohon maaf nih ya kalau tiba-tiba ada suara tukang potong keramik dan lain-lain nih, soalnya di rumah lagi renovasi nih saudara-saudari nih, makanya sampai berbeda. Cair. Aduh. Iya, cair. Ya. Oke, banyak banget yang terjadi selama sebulan kurang lebih break MotoGP ini berlangsung. Gak hanya dalam kehidupan kami pribadi saja, tetapi juga di dunia per MotoGP-an. Ada yang dari rumor makin menggila, tiba-tiba nama Ai Ogura disandingkan dengan Jorge Martin misalnya. Kemudian juga ada kabar soal reserve rider, kemudian ada juga kabar-kabar lainnya seperti apakah konsesi di musim depan. Kemudian juga ada tim juga yang sibuk mencoba mesin 850 cc untuk musim depan. Jadi kayak kurang lebih sebulan ini kayak rame banget nih dunia kita meskipun race-nya nggak ada ya lagi Wat Taufik sibuk-sibuknya. Ya pada dasarnya kalau menurut saya sih kayak misalkan kayak silly season gitu ya. Kalau kita tahu kan 2027 sebenarnya kelihatannya kayak masih lama gitu kan. Masih mungkin 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan lagi kan. Tapi sebenarnya seharusnya itu kayak line up pembalap itu harus sudah selesai sih, umumnya sudah selesai sebelum rehat musim panas, sebelum summer break itu sebenarnya udah harus confirm, karena mereka setelah summer break itu udah fokusnya udah tinggal bagaimana mengakhiri musim gitu ya. Mereka udah tidak lagi bicara mengenai kontrak berapa jumlahnya dan segala macam. Jadi memang seharusnya sih itu kayak line up pembalap itu sudah selesai sebelum summer break ini, sehingga ya memang logis kalau memang di paruh pertama musim 2026 ini kita lihat banyak banget pemberitaan mengenai siapa mau kemana dan siapa yang akan berganti pabrikan dan lain-lain kayak gitu. Iya benar sih, rame banget. Jadi secara nggak langsung ya Jots ya, yang ternyata harusnya tidak break selama kurang lebih sebulan ini jadi dimanfaatkan oleh berbagai tim dan juga dimanfaatkan oleh semuanya agar nantinya pada saat summer break ya udah kelar tuh seperti yang dikatakan oleh Wat Taufik ya Jot ya. Udah siap. Rumor-rumor udah hilang tuh jadinya. Yes, Iya, udah iya. settle semuanya. Seharusnya sih memang seperti itu. Seharusnya kayak gitu. Dan yang menarik memang terakhir itu kayak misalkan Ai Ogura yang kita dengerin bahwa ini sepertinya memang belum ada konfirmasi resmi baik dari Ai Oguranya dan juga dari pabrikan tempat dia akan bernaung nanti di tahun 2026. Di mana Ai Ogura ini sekarang statusnya masih bisa dibilang ya rumor lah ya, karena memang belum ada konfirmasi sama sekali yang resmi. Cuman Ai Ogura ini diperkirakan akan merapat atau berlabuh ya di pabrikan Yamaha Factory lagi. Tim Factory nanti di tahun 2026 di era 850 cc. Dia akan bertandem dengan Jorge Martin. Sosok yang ya dua-duanya ini banyak yang bertanya-tanya pastikan Jorge Martin ngapain milih Yamaha gitu kan. Sementara sekarang ini kan lagi kenceng. Iya itu dia jawabannya. Kalau dilihat kan sekarang Aprilia
apa kurangnya gitu kan RSGP kan kenceng banget sekarang kan, dipegang sama dia kenceng, dipegang sama Bezeki kenceng, dipegang sama Ogura kenceng, dan Raul Fernandez juga kenceng. Terus habis itu pindah ke pabrikan yang istilahnya masih meraba gitu untuk tahun ini dan juga tahun depan apalagi. Tapi ini nggak sih yang terakhir episode kemarin tuh yang kita bahas soal kayak rumor perpindahan pembalap ke tim-tim pabrikan yang baru sama yang lain tuh, itu kayaknya nggak tahu antara rumor tapi kayak rumornya kayak udah semi-semi apa ya, kayak udah bener gitu nggak sih rasanya? Benar, Cuman benar. belum official aja gitu. Jadi seakan-akan ini rumor tapi malah jadinya makin kesini tuh ini tuh kayak berita official tapi bukan official gitu. Benar juga kalau kita apa sambungin lagi ke episode podcast yang sebelumnya, itu memang ada hubungannya dengan belum settle-nya perjanjian Concord itu, Concord yang kita Iya bicarakan di ya. yang kemarin itu, antara pabrikan MSMA dengan MotoGP Sport Entertainment penggantinya Dorna gitu kan sekarang, mengenai macem-macem tuh uang sih terutama sih, terus habis itu pembagian pembagian apa pembagian apa Hak siar keuntungan itu dan ya. segala macem, hak Dari hak siar siar kayak itu. gitu karena memang. Tapi dan ternyata informasi terakhir itu ternyata ada pertemuan kemarin di Austin, Texas antara Hmm. pabrikan dengan itu MotoGP Sport Entertainment dengan Dorna pada dasarnya kalau Oh. zaman dulu. Oh ya? Nah, itu sebenarnya ada terjadi. Ya, kenapa? Karena kenapa dipilihnya Circuit of the America kan terakhir kan? Karena Ya. memang kan Amerika kan markasnya Liberty Media. Yes, Liberty benar. Media kan perusahaan yang asalnya dari Amerika Ya, sehingga ya, mereka ya. berusaha untuk ketemu di Circuit of the America. Tapi hasilnya kemarin itu belum ada kata sepakat, cuman sudah mulai mendekat gitu ya, dimana kalau nggak salah sih itu tetap si MotoGP Sport Dornanya itu inginnya memberikannya itu flat flat, jadi nggak berdasarkan persentase dari hasil hak siar. Tetap mereka mintanya nggak gitu, tapi flat, namun besarnya udah dinaikkan dari yang sekarang. Sebenarnya sekarang pun mereka udah dapat pabrikan itu, Iya, pabrikan betul. dan tim satelit udah dapat, dan untuk tahun 2026 itu si Dorna atau MotoGP Sport Entertainment itu offering sesuatu yang lebih besar, sekitar lupa saya 1 sampai 3 juta euro gitu kenaikannya per pembalap. Nah, kalau misalkan untuk tim satelit. Jadi ya sebenarnya udah cukup berjalan apa namanya negosiasinya ini. Mungkin ya mereka pikir harusnya sih sebelum summer break sih seharusnya udah selesai sih. Permasalahan apa namanya pembicaraan mengenai perjanjian Concorde antara MSMA pabrikan dengan Dorna atau MotoGP Sport Entertainment di bawah Liberty Media. Harusnya sih mungkin di Heres Lemang kuliah harus sudah. Apalagi Lemang kan markasnya FIM udah pastikan itu. Nah, mungkin dipas-pasin di situ ntar. Berarti dalam minggu ini lah ya. Minggu ini Oh, harus akan sudah ada selesai ya? official berita, iya. Sama satu lagi nih Wak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal preview Heres untuk seri keempat nantinya, Feni pengen bahas satu hal mengenai reserve rider ini apa sih Wak yang akan dilakukan di 2027 nantinya ini? Oke. Jadi reserve rider itu sebenarnya sudah ada ya sebenarnya sekarang. Cuman belum dilegitimasi menjadi sesuatu yang diharuskan. Sebenarnya kayak misalkan sekarang ada misalkan ya Pedro Acosta ya misalkan tidak bisa balapan gitu kan ya, atau misalnya cedera atau dia melakukan operasi apa segala macam, maka secara regulasi itu kan pabrikan atau tim itu harus pada dasarnya harus memiliki pembalap pengganti. Ya. Ada di regulasi harus pembalap pengganti. Dan biasanya pembalap pengganti itu bukan sesuatu yang random orangnya. Oh, Comot Jody masuk jadi pembalap pengganti atau Taufik jadi ini atau Feni gitu kan. Enggak, karena mereka harus ada license-nya dan segala macam. Dan license-nya itu harus license FIM yang grade A itu ya, yang jadi harus pembalap MotoGP. Karena speed-nya nggak boleh, harus lebih rendah jauh bila dibandingkan dengan pembalap reguler itu. Namun itu kan by calling, by order. Kalau misalkan ada pembalap yang cedera atau pembalap yang dioperasi atau tidak bisa balapan, absen lah pada dasarnya, baru di call itu pembalapnya. Siapa gitu, misalkan ya tadi ya contohnya kayak Pedrosa atau Pol Espargaro atau Pirot segala macam itu di call. Tapi yang dimaksud dengan reserve rider yang nanti itu lebih legitimasinya lebih jelas.
dan pembalap pengganti yang diminta akan maksudnya diwacanakan itu harus selalu standby di pedok di setiap race weekend sekarang. Ya gitu. Jadi kayak misalkan wah ada Berarti yang kayak pembalap crash terus cadangan habis ya itu itu ya? iya pembalap cadangan kalau di F1 Oke. udah ada tuh. Di F1 udah ada tuh. Jadi kayak Oh. misalkan crash di FP1, wah patah misalkan jarinya nggak bisa balapan. Oh, boleh Dalam sekarang. udah langsung masuk tuh reserve ridernya. Oh. Bisa kayak gitu. Oh, keren juga. Jadi bukan by call lagi, bukan by calling lagi. Nah, apakah yang akan menjadi reserve rider dari masing-masing tim ini adalah test ridernya seperti yang selalu kita lihat belakangan ini, atau gimana sih Wak Taufik? Logikanya begitu. Logikanya memang yang paling mudah adalah mencarinya test rider seperti yang selama ini dilakukan oleh oleh pabrikan dan juga tim. Jadi memanggil Ya. test rider untuk jadi pembalap pengganti. Ya Pedrosa, Pol Espargaro, siapa lagi kalau di Honda Michele Nakagami Piro. atau Alex Espargaro, Michele Piro, Savadori. Berarti nggak segala benar-benar macam kan. pensiun ya? Iya, nah jadi mereka Iya kan? ini, namun kalau di sini kan karena sifatnya adalah hampir seperti kayak pembalap reguler, karena mereka setiap race weekend harus siap, harus nongkrong di iya. pedok, harus nongkrong itu nggak bisa Udah nggak wear pack bisa ready di-call lah untuk baru minimal. datang. Iya, bener Udah sih. wear pack ready, udah siap. Nah jadi bedanya di situ dan kalau menurut saya kalau ini benar-benar wacana ini benar akan diokekan mulai misalkan 2026 nggak bisa lagi tuh yang namanya test rider yang benar-benar tes untuk pengembangan dijadikan Iya, reserve benar. rider karena kerjaannya akan jadi Iya. sangat banyak. Mereka nggak akan fokus lagi mengenai Iyalah. masalah pengembangan ya mungkin bisa memberikan beberapa masukan-masukan oke lah tapi bukannya test rider Iya, pengembangan iya. utama udah nggak bisa lagi kayak begitu. Kalau Honda mungkin yang dijadikan reserve rider yang lebih muda misalnya Nakagami yang lebih muda ya. Nah itu udah jadi reserve rider disiapin di pedok setiap akhir pekan ngikut-ngikut kemana-mana pun ke 22 race 22 seri ya ikut 22-duanya. Tapi dia juga test rider oke, buat pengembangan oke. Namun dia tidak dipastikan tidak akan bisa full untuk bisa mengembangkan motor. Makanya Honda memiliki kayak Alex Espargaro gitu yang dan lain-lain kayak gitu kan. Kan ada pembalap lain kayak ya pembalap Jepang juga ada beberapa kan. Nah, ya mau nggak mau setiap pabrikan akan menggunakan konsep seperti itu. Ya ada ya test rider yang dijadikan reserve rider, ada juga yang test rider yang benar-benar fokus. Kayak misalkan Pedrosa di KTM, ya udah Pedrosa mah kerjaannya udah nggak lagi jadi reserve rider atau wildcard nanti jadinya kayak begitu. Gitu kan. Dia akan fokus benar-benar di di pengembangan itu. Nah, yang juga cukup menarik menurut saya adalah sebenarnya ini tuh ada hubungannya dengan apa yang namanya Concord Agreement. Nah, ada hubungannya dengan dinaikannya uang, dana finansial gitu ya yang diberikan kepada tim dan juga diberikan kepada pabrikan. Maka Liberty Media menggunakan kaki tangan dari MotoGP Sport Entertainment itu meminta sesuatu yang lebih. Ini meminta sesuatu yang lebih dong dari tim dan juga dari pabrikan untuk menghadirkan minimal satu orang yang standby, dedicate untuk jadi yang namanya reserve rider hadir di setiap race weekend. Harus. Kenapa? Karena orang kayak begini, ini dananya nggak kecil, ya kan? Dia harus transportasinya harus kemana-mana Ya ngikut. profesional, Dia harus siap, pembalap ready. Dia juga profesional harus sih, latihannya juga ujung-ujungnya mesti kan. harus latihan. Iya, walaupun reserve ya, tapi dia harus siap jiwa raga hitungannya gitu ya, Jod ya. Hitungannya kalau untuk balap. Tapi jadi unik ya, ada pemain cadangan, tapi di sisi lain pemain cadangan itu juga sebagai pengembangan motor, jadi job desk-nya double. Iya double, benar tapi ya sih. pasti istilahnya balik lagi tadi pengembangan dia di pengembangan motor development itu nggak akan 100% saya yakin. Iya, iya. Mungkin di bawah 50% perkiraan saya, makan di bawah 50%, nggak 50% lagi. Itu bakalan kebagi banget itu ininya. Iya sih, karena kan juga kan kita tahu bahwa bisa jadi hal ini reserve rider ini bisa jadi tidak sama dengan test rider atau bisa jadi juga seperti yang kita tahu kan Bisa. kayak dalam setiap Bisa. pabrikan kan ada test rider 1 dan 2. Jadi dibagi lagi tuh dari mereka berdua misalnya. Iya. Test rider 1 fokusnya ke sekian persen pengembangan dan segala macam, test rider 2 yang jadi reserve rider. Jadi bisa berbagi job desk seperti itu ya. Dia bagi. Tapi Oke. jadi mirip ini nggak sih? Betul, Jadi betul, mirip apa yang balapan 24 jam itu yang lemang. Oh, Satu tim ada Iya, 3 balapan- rider gitu. Balapan F1 sih pada dasarnya. Iya. Balapan ketahanan ya. Iya, Iya kan? Balapan Iya, F1.
sebenarnya sih balapan Oh, F1 sih. F1 Formula gitu ya? 1 tuh udah melakukan hal Iya, ini sih. udah ada reserve F1 rider. udah gini. Ada yang namanya pembalap Oke. cadangan kan ada. Kalau tanya di setiap balapan di Red Gokil, Bull semua Racing yang di ada F1 pembalap diterapin di cadangannya. MotoGP, gokil. Kayak misalkan sekarang Yuki Tsunoda ya. Yuki Tsunoda kalau nggak salah sekarang kan ya Iya, Yuki Yuki Tsunoda Tsunoda. ya kalau nggak salah ya Red Bull dia udah jadi pembalap cadangan sekarang. Dia harus udah jadi dia setiap akhir pekan datang ke setiap akhir pekan balap ya datang tapi dia reserve rider kalau misalkan pembalap utamanya ada yang cedera atau nggak bisa melanjutkan Oke, race nah, weekend berarti kayak nih gitu. Wak Taufik dengan adanya reserve rider mulai 2027 ini, nanti juga di 2027 itu akan Belum tetap belum ada fan-nya. Ini baru wacana. Iya Baru ya. wacana Jadi ya. nanti kalau misalkan Iya, di iya, wacana. 2027 kejadian, Iya. terima kasih udah diralat Wak Taufik. Jadi kalau misalkan 2027 ini kejadian, sedangkan test rider tadi memang tetap ada, kemudian wildcard rider akan tetap ada juga. Tetap ada juga. Oke. Perkiraan saya masih tetap ada. Oke. Dan wildcard ini bisa jadi sang reserve rider atau kalau menurut saya sih nggak boleh sebenarnya reserve rider karena reserve rider itu walaupun dia harus standby ya kayak inilah kayak Yang udah emergency. tetap. Iya ya kayak emergency aja sih sesuatu Iya. yang Kalau wildcard kan tiba-tiba jebung Anda gitu. tuh nggak harus selalu ada di track, tapi Anda harus selalu siap untuk menggantikan seseorang. Jadi yang menurut saya sih reserve rider ini nggak bisa dijadikan wildcard nanti di tahun depan, gitu ya. Wildcard ya tetap beda lagi si test rider inilah, test rider pengembangan yang akan dijadikan wildcard ini. Perkiraan saya sih gitu untuk tahun depan itu. Kalau misalkan jadi. Kalau di F1 tuh si reserve rider ini dia itu masuknya ketika pas free practice sama kualifikasi doang ya, race-nya enggak ya? Race sampai race. Jadi reserve rider itu Oh, race juga. Berarti kalau pengganti- misalnya di MotoGP, pembalap pengganti dan dia kalau masuk. misalnya crash dia Iya, masuk. kalau misalkan crash dan dinyatakan tidak bisa melanjutkan race weekend sampai di balapan, ya dia yang masuk menggantikan Oh, pembalap bukan tersebut. bukan ketika pas berlangsung ya. Ya pas maksudnya gimana, Jok? Maksudnya berlangsung ini Maksudnya kan misal pas race nih, ya kan? Nih pas Enggak, race enggak, jalan, enggak, ternyata enggak, rider enggak, A enggak. crash, Enggak, langsung diganti tuh. Enggak, Yaudah yuk enggak. bisa yuk gitu. Kalau pas Oh, lagi enggak gitu ya konsepnya misalkan ya? lagi FP1 aja contohnya FP1 nih. FP1 crash terus habis itu cedera, ya nggak langsung di FP1 tapi nanti di FP2, FP3 dan selanjutnya. Oh, jadi tetap Kayak gitu. absen di FP1-nya. Tetap absen di Oke. sesi selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan Oh. pada saat di race utamanya dia misalkan crash, nggak diganti kayak gitu. Nggak Oh. kayak di ini jadi nggak kayak di PS2 tuh. tak yang pikir tuh gitu, kayak pemain ganti. bola gitu kan kita main nih terus cedera Kayak main bola. Switch, switch, bener-bener main switch, bola. gitu kan. Langsung switch. Oh, Langsung kasih ini Kalau misalnya dikasih kayak gitu kan lucu, jadi kayak ganti maraton. gitu nomor ya. Mark Marquez Kayak gitu. Hero Ya, gitu ya ya kan. tulisannya ya. biar Mark biar Marquez meluruskan hero. jadi Mark kita Marquez paham out, oh hero, begitu iya. konsepnya. Oke Benar, oke benar. mulai paham. Iya, konsepnya gitu. Ah elah. Loh ya kan jadi pasti nggak orang ada yang kiranya gampang. ini maksudnya rider cadangan langsung Iya, ngegantiin ketika benar. Itu pertanyaan race itu. berlangsung. Iya. Ya pasti mereka mindsetnya kalau yang nggak pernah ngelihat Karena mungkin nggak nonton F1, nggak maka nonton akan F1. yang biasa dilihat adalah sepak bola. Ya sepak bola pasti ngeliat kan sepak bola pengganti gimana udah. Iya. Pakai lampu LED nomor gitu kan kalau di nih 93 Ya soal bisa 51. jadi Iya, kan iya. rider 93 capek bor gantiin gua dulu dah gitu. Set masuk pit stop gitu. Iya. Enggak ya. Oke paham Wak. Iya 51 masuk ya, Piro masuk. Tapi jadi menarik sih, cuman jadinya lebih ke apa hal Menarik, yang bisa hal yang bisa menjadi lebih seru itu ditambahin aja gitu ya, Liberty Media aja ya. Oke. Iya karena Liberty Media kan ya dia kan sifatnya kan bener ya apa namanya business Iya. oriented kan. Kalau business Ya. oriented tuh begini, nggak mau sesuatu Iya, ada iya, yang iya. kurang. Wah pembalapnya Yes. kurang dari 22, loh tinggal Iya, 20, nggak iya. asik ngeliatnya nggak rame. Tetap harus ada. Nah, Apalagi gitu. kalau Makanya dia biar udah bagus. keluarin uang ya Liberty Media Iya, kalau pasti. mau Udah ya ngeluarin ada uang. balikannya nih. Biar enak tim aja Horenya aja ngeluarin yang uang. ngutak atik kan nih duitnya mau pakai Iya, buat benar, apa? Oh ternyata Preserve Rider ini. Iya. Oke. Iya. Boleh. Yo, Iya, reserve rider. Baiklah kalau Kayak begitu gitu. kita sudahi pembahasan mengenai ini, kita akan bergeser ke pembahasan mengenai preview mengenai Circuito Ángel Wah, iya. Jerez yaitu seri 4 MotoGP 2026. Dan itu sirkuit yang bukan untuk melakukan tes atau power dari pebalap atau dari motor, tapi ini adalah sirkuit yang menurut saya ini adalah teknikal sekali. Nah, beberapa waktu lalu, kalau nggak salah Fanny itu lupa deh pebalapnya siapa, Johan Mir atau siapa gitu yang bilang, ini tuh nanti kalau kita masuk seri 4 semuanya itu tuh akan keriset lagi, kita akan ngelihat siapa nih di perebutan gelar juara dunia yang sebenarnya. Karena ibaratnya yang kemarin tuh menurut si pebalap yang mengeluarkan kata-kata tersebut, kayak kemarin Thailand, Thailand ini kita bisa lihat kayak up and down
Portimao yang jadi juaranya, kemudian Brazil kan sirkuit baru gitu. Oke, kota, oke, mulai kita bisa masuk. Tapi kalau udah mulai ke sirkuit-sirkuit Eropa, nah ini nih di sini pengetesan juara dunia katanya. Feni lupa siapa yang ngomong, Joan Mir kalau nggak salah sih ya. Iya, Iya. konfirmasi ya, Memang konfirmasi ya. seperti itu nih, kita udah masuk seri Eropa, apakah beneran persaingan sebenarnya kita bisa lihat nih mulai dari seri 4 dan seterusnya ini? Ya, kalau menurut saya sih ngelihatnya pertama adalah kalau kita ngomongin sirkuit Jerez, bisa dibilang hampir semua pembalap di line up MotoGP itu udah melakukan banyak banget lap di sini. Udah kenal lah. Jadi apakah dia pembalap Spanyol apa non Spanyol itu banyak banget di sini. Bahkan ini tuh sirkuit yang sudah dikenal semenjak mereka di junior. Artinya mau di Junior GP atau di Red Bull Turkish Cup, di sini tuh main. Sehingga mereka semenjak belia pun udah kenal yang namanya Jerez gitu kan. Terus habis itu kita bisa lihat artinya dengan mereka kenal banget dengan sirkuit ini, dan ditambah juga sebenarnya sirkuit ini juga jadi tempat tes, tempat pengujian. Dan ya tapi dilakukannya nanti setelah race weekend di hari Senin gitu kan. Di hari Senin ada tes Jerez. Nah, ini tuh artinya data-data tuh memang banyak banget sehingga menyebabkan pada dasarnya di sini tuh udah kayak yang ini tuh bukan sirkuitnya siapa, dan ini tuh bukan sirkuitnya yang dimana si A itu dominan, si B dominan. Artinya semuanya tuh punya kans yang sama, semuanya tuh punya pengetahuan yang sama tentang sirkuit ini, sehingga nanti pada saat balapan, kalau misalkan si A yang menang, ya udah berarti dia yang beneran jago di situ gitu. Ya. Artinya itu mungkin yang dimaksudkan oleh konfirmasi pembalap itu. Jadi kenapa Jerez bisa dijadikan patokan untuk bisa melihat siapa yang akan jadi menjadi pemenang. Walaupun memang misalkan kita bisa lihat kayak misalkan di Circuit of the America, Marc Marquez kalah gitu kan dari Bezzecchi misalkan gitu kan. Ini sih sebenarnya udah jadi salah satu tanda sebenarnya kan di sirkuit di mana Marc Marquez kuat pun dengan apapun alasannya, kayak misalkan Marc Marquez belum 100% tapi kalah dengan yang namanya Bezzecchi, ini tanda-tanda, itu bisa jadi tanda-tanda sih. Cuman memang Jerez akan jauh lebih mengkonfirmasi bagi saya apakah siapakah yang akan bisa kita jagokan nanti menjadi calon juara dunia di tahun 2026, tahun terakhir 1000 cc ini. Oke. Kalau aku sih simpelnya ngelihatnya kayak gini aja, kan Jerez kan ya sirkuit teknikal lah ya. Terus itu posisinya ada di Spanyol. Kalau kita masih simpel aja, kalau misalnya di situ yang menang masih rider Spanyol, Coba berarti disebutin kemungkinan siapa besar rider Spanyol kan banyak juara dunia banget. masih orang Jod. Spanyol. Siapa coba spesifik gitu. Ya siapa sih yang rider Spanyol yang saat ini kuat tuh siapa gitu kan? Tinggal dilihat dari klasmen aja kan. Tapi kalau yang Joan Mir. bukan sih, bukan. Tapi poinnya adalah lebih ke kalau misalnya masih didominasi sama rider-rider Spanyol, umumnya kans untuk dia bisa menuju ke champion itu lebih besar sih. Kalau misalnya Bezzecchi tiba-tiba menang di Jerez sih, ada kemungkinan sirkuit-sirkuit Spanyol yang lainnya sama dia bakal dibabat juga gitu. Jadi sebenarnya kayak antara Spanyol sama Italia kan sirkuitnya banyak nih. Jadi soalnya seru. Iya. Itu kan sirkuit nggak panjang kan. Itu ya dia cukup banyak corner speednya. Kebetulan pernah by the way nyobain di sana. Seru. Emang iya beneran pernah? Serius pernah. Gokil. Pernah 2019 waktu itu pernah. Saya juga pernah sih, tapi di PS. Nggak heran kenapa kayak banyak sekali kayak pabrikan-pabrikan motor kalau misalnya mau ngetes motor baru selalu di sana. Terus juga Yes. tim-tim balap kalau mau develop motor baru mereka juga di sana untuk prototipe tahun Iya. berikutnya. Karena memang si sirkuitnya ini tuh bener-bener nguji motor tuh sampai ke maksimal mungkin gitu, kayak dimulai dari tikungannya, corner speednya, terus tiba-tiba dari yang ada bagian lurusan panjang tahu tuh dihantam sama U-turn, itu benar-benar menguras energi banget sih. Kalau Jody yang udah pernah ke sana bilang kayak ini tuh sirkuit yang merupakan sirkuit kombinasi, dan kita bertiga sepakat bahwa ini tuh bukan sirkuit untuk menguji power kendaraan, tapi lebih ke braking diuji, cornering diuji, traksi juga diuji. Nah, tapi tadi Taufik kan bilang bahwa ini tuh bukan tempat untuk penguji siapa sih di sini yang terbaik, bukan seperti itu, tapi siapa di sini yang punya paket paling seimbang. Betul. Kurang lebih begitu. Nah, jadi yang dinilai siapa sih? overallnya, bukan per ridernya, bukan per motornya, gitu sih. Ya, jadi kalau menurut Jody siapa sih yang punya paket paling seimbang di musim ini untuk Jerez?
Ya, udah pasti Bezeki. Udah pasti gitu. Mau jawab Marc Marquez tapi agak struggle ya, walaupun memang akhir-akhir ini sepertinya Ducati akhirnya sudah mulai terbangun dari apa namanya ya apa singgasana di atasnya gitu kan, karena ketika kita di posisi nyaman umumnya cenderung tidak ada improve apa-apa gitu, karena Aprilia kan sebenarnya dari dulu tahun ke tahun kan mereka selalu yang kayak di posisi yang tidak nyaman terus nih ya sepertinya, sampai akhirnya waktu itu kan dijinakin sama Bapak MotoGP kita kan yang tukang marah-marah itu, yang memang akhirnya menunjukkan wah Aprilia ini punya potensi untuk juara, sampai akhirnya juga Bezeki masuk. Harusnya sih ya Bezeki sih ya paket yang paling seimbang. Itu kan tadi opini dari Jody, tapi kan kita tahu nih bahwa Ducati ini dari tahun ke tahun secara data mereka ini tuh tetap kuat di track teknikal. Salah satunya adalah Jerez. Gimana nih menurut Pak Taufik? Apakah memang paket seimbang saat ini dimiliki Aprilia, tapi kalau secara data ya memang masih dipegang Ducati untuk sirkuit teknikal? Iya, ya. Kalau kita ngelihat dari tahun lalu yang juara Alex Marquez, ya kan. Jadi pada dasarnya Ducati juga cukup kuat di sini. Namun Aprilia RSGP yang tahun 2026 ini benar-benar berbeda banget sih ya. Ada satu yang diceritakan oleh Massimo Rivola itu yang dia sebenarnya cuma ngasih kayak sebuah intriguing aja kecil, cuman dia nggak buka itu apaan. Bahwa memang ada sesuatu yang baru banget di Aprilia, yang pasti sih nggak kelihatan pada kita dari bentuk fisiknya, entah itu winglet, bukan itu yang dia omongin. Cuman ada sesuatu yang baru di setup Aprilia RSGP 26 itu yang membuat Aprilia jadi seperti kayak gini sekarang tahun 2026. Dia kuat di mana aja, kuat oleh siapa aja, baik di sirkuit stop and go maupun juga flowing, di sirkuit technical atau di sirkuit-sirkuit flowing biasa kayak gitu kan. Nggak ada masalah. Cuman itu dia yang saya masih pengen tahu sih sebenarnya. Aprilia ini sebegitu komplitnya sekarang, ada satu titik yang dimana Massimo Rivola itu benar-benar percaya diri banget untuk bicara ngomongin masalah itu. Dia nggak buka sama sekali sih. Memang karena memang itu sesuatu yang confidential juga artinya. Cuman ya saya artinya gini, memang secara kalau kita lihat ya dengan kemenangan Bezeki aja di mana di Circuit of the America itu benar-benar membuktikan bahwa memang Aprilia memang sebegini kuatnya. Saya sih masih yakin sih di mana Aprilia masih cukup kuat nanti di Jerez gitu, nanti di Jerez ini. Walaupun dari 4 minggu ini kita bisa lihat saya yakin Ducati juga nggak tinggal diam gitu ya. Namun ada satu omongan dari Gigi Dalinya yang menurut saya juga cukup menarik, bahwa dia pada dasarnya yang lebih fokusnya malah bukan di race weekend antara Jumat sama Sabtu, tapi dia akan lebih fokus nanti di hari Seninnya pada saat tes. Kita lihat aja nanti dah. Cuman ya itu yang diomongin sama Gigi Dalinya. Dia tidak terlalu fokus pada race weekend, tapi dia lebih race week. Dia akan lihat ke di hari Seninnya untuk persiapan. Kemungkinan berarti nyiapin untuk yang 2027 kali, yang 850. Jadi kayak udah mikirnya ya udahlah tahun ini yang penting kita bisa top 3 atau top 5 gitu misalnya secara general 6 pembalap itu, tapi tahun depan benar-benar semuanya restart, kita udah curi start duluan gitu loh, bisa jadi kan. Tapi ya artinya gini, kalah dari Aprilia kan baru 3 seri. Sebenarnya dari 22 seri kan istilahnya masih cukup banyak ya. 19 sama 18 seri ke depan. Walaupun misalkan di Jerez masih kalah, masih ada 18 seri ke depan yang masih artinya masih bisa dikejar lah kalau misalkan seperti kayak Ducati masih mau mengejarnya sih. Saya pikir kayak gitu sih. Berdasarkan ini aja ya paling ya Wak ya, apa berdasarkan kayak secara ratanya pembalap di sebuah tim, Aprilia kan semua pembalap kayak ya? semua pembalapnya konsisten Semua gitu, bisa mau kencang. yang factory sama yang Iya. makanya gitu Cuma di aja sini sih. itu kalau di Ducati Iya, kita iya. lihat ya, saya belum bisa melihat Peko yang Ya. gimana Pekonya gitu ya, sekuatnya Peko tuh kayak gimana gitu, nggak kelihatan dalam 3 seri terakhir gitu, 3 seri pertama. Ya, benar. Terus habis itu Ya. ya yang kelihatan tidak di luar ekspektasi malah di Gia kan. Di Gia kuat gitu, hampir rata gitu lah, walaupun memang tidak kencang banget tapi ya bisa Iya, malah di Gia perlawanan, sih. masuk podium kayak gitu Yang kan. terlihat Malah bisa di Gia lebih sih. mendominasi GP25 Iya, ini ketimbang Marc Marquez GP26. pembalap. 26 26. Ketimbang Marc Marquez di sini gitu. Iya bener, bahkan udah timbang Marc Marquez sama sekali gitu. Iya benar sih, kita masih belum melihat performa dari Marc Marquez seperti yang kita harapkan. Alex Marquez juga Iya, belum, belum. Peko Bagnaia juga sama gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kan Morbidelli kalau kita apalagi? bahas soal Oh iya ada Morbidelli ya, sampai di situ lupa masih ada guys. satu Ada Morbidelli, lupa Jody ya. Dia kemana? Oh dia buat ngeramein doang, ngeramein grup. kalau di sini kan banyak banget nih Watafik titik-titik pengereman heartbreaking zone-nya itu ada 11 titik pengereman. Bahkan Feni sempat baca
data yang sempat dirilis oleh Brembo yang dihadirkan oleh MotoGP juga data tersebut. Jadi total waktu pengereman di sirkuit Jerez ini tuh bisa sampai 30 sampai dengan 33 detik per lapnya. Dimana ini gila sih, kalau per lap itu tuh bisa sampai 30 sampai 33 detik, itu tuh gila sih gitu kan. Nah, Betul. tapi artinya di sini Iya. yang menjadi salah satu kuncinya adalah pengereman nih. Kalau kita ngebahas soal siapa sih ini nih yang heartbreakingnya ini tuh paling jago, kalau beberapa waktu lalu tuh kita ngomongin adalah Pecco Bagnaia gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada beberapa nama lainnya yang kita tahu juga sebelum-sebelumnya di WSBK dia ini jago banget heartbreakingnya, yaitu adalah Toprak Razgatlioglu gitu. Stoprak. Yes, benar banget gitu. Meskipun sejauh ini kita masih belum lihat nih apakah di sini kita akan melihat performa Toprak dengan pengereman luar biasanya akan bisa dihadirkan gitu, atau Fik? Saya menariknya adalah melanjutkan dari omongan yang tadi yang diomongin sama Massimo Rivola. Itu ada satu yang dia kasih clue mengenai hal secret dari Aprilia RSGP 26 yang benar-benar jadi key point mereka menguasai dari 3 seri pertama, yaitu di part awal dari pengereman, which is pengeremannya itu sendiri. Nah, ini dia yang saya cukup. Jadi benernya kalau sekarang itu kalau kita bisa lihat pengereman yang cukup baik juga bisa dilakukan sama yang namanya Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin di pengereman awal di part pertama pengereman, pada saat dia ngerem terus habis itu ngelepas rem, siap-siap melepas rem untuk bisa dia masuk leaning kayak gitu, agak dia ngelepas rem dikit-dikit untuk bisa melibas tikungan. Oh, pada saat exit the corner berarti? Pada saat exit, ya sebelum exit baru masuk tengah tikungannya. Jadi pada saat pengereman hard brake, terus habis itu mau siapin mau masuk tikungannya. Belum keluar tikungan. Nah, sebelum sesi, pokoknya di awal pengereman lah gitu. Nah, ini dia yang saya masih cukup menarik dengan data yang tadi Feni bilang bahwa pengereman menjadi sesuatu yang benar-benar vital di Jerez gitu ya. Wah, serem juga nih kalau misalkan Aprilia memang benar-benar punya sesuatu yang improve di awal pengereman ini. Kenapa? Karena dia itu sudah bagus yang namanya kayak misalkan di part tengah dari tikungan. Oh, nggak usah ditanya lagi, kalau Aprilia ketemu tikungan itu juara banget gitu kan ya. Stride-nya juga kencang sekarang kan. Iya kan, stride-nya kencang. Tapi kalau misalnya udah ditambahin mengenai masalah hard brake, mungkin bisa dilawan oleh talenta, artinya ya seperti kita tahu tadi Penny bilang bahwa Jody juga bilang bahwa talenta pengereman hard brake itu memang pertama itu Toprak, Marc Marquez itu pengereman awal itu memang luar biasa sih. Itu dan juga sebenarnya adalah Pecco Bagnaia. Ya Pecco Bagnaia itu bagus banget sebenarnya. Namun masalahnya Pecco Bagnaia itu harus disupport oleh motor yang benar-benar mengikuti dari gaya pengeremannya dia. Masalahnya di situ aja sih. Tapi kalau misalkan udah dapet setupnya, dari GP26, Pecco Bagnaia sih nggak bisa kekejar sih di sesi awal pengereman itu luar biasa. Kalau Pecco itu dari dulu tuh di situ tuh benar-benar smooth dia, smooth tapi efisien dalam melakukan pengereman. Dia bisa late break terus nyalipnya dari luar loh Pecco, kayaknya satu-satunya pembalap di Jerez ya. Iya, dari luar. Bener. Itu 2024. Iya, dari luar ya. Balapan dari tahun 2024 nggak sih? Yang dia duel sama Mark. Dia benar-benar nyalipnya dari luar, 2 pembalap sekaligus si Pecco. Itu salah satu aksi ikoniknya Pecco sih. Bener banget sih. Tapi kalau kita ngomongin soal Jerez tahun 2024 itu merupakan salah satu momen Jerez yang tidak terlupakan buat Feni, apalagi ketika itu trio yaitu Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan juga Marc Marquez itu tuh lagi seru-serunya ketika itu kan ya. Itu Marc Marquez masih jadi joker itu. Iya bener. Ngegangguin aja. Iya seru sih ya, bakal menjadi inilah ya, sirkuit Jerez nih kayaknya bakal menjadi penentuan dari semua pabrikan siapa yang akhirnya paket yang lebih matang, lebih mature dan lebih seimbang. Oke, jadi sebelum Feni tutup podcast ini, Feni tanya lagi nih Jots. Jadi siapa akhirnya yang punya paket lebih seimbang? Mau dirubah jawabannya atau tetap sama nih Jots? Tetap sama. Paket seimbang masih, kalau yang pertanyaannya itu masih sama Aprilia. Tapi spesifik ya Bezzecchi. Iya Bezzecchi. Kalau kedua tetap masih ada rasa percaya bahwa Ducati kan nggak mungkin dia diem doang, pasti Marc Marquez setidaknya dia melakukan sesuatu lah ajaib lah. Soalnya kan ini Spanyol ya, jadi ada unsur negaranya, terus juga pembalap biasalah
main di kandang, Harapan main di kandang netizen. biasanya umumnya ada energi dari dalam. Iya. Ya, itu udah pasti Harapan lah. Jadi netizen. semoga ada pertarungan yang epic soalnya di situ banyak banget tikungan-tikungan tajam, corner speed-nya juga banyak. Nggak sabar. Ya udah, Watafik mau dirubah apa tetap sama nih? Aprilia juga nih paket lengkap untuk di Heres ini 2026. Saya sih merasa kalau misalkan Marc Marquez menang di sini ini akan seru pasti. Wah, kalau Jadi menang ya, sih saya pengen lihat Marc Marquez menang di Ya sini. pasti dong. Marc Marquez menang di sini. Wah, Wah, kalau Mark saya sih ada mungkin, ada perkiraan saya ada kemungkinan Marc Marquez bisa menang di sini ya dengan rehat 4 Sprint. bulan, 4 bulan. bilang 4 sprint pekan. Marquez menang. Empat Kalau pekan. race mungkin Bezeki. Gila, udah jadi Iya, prediksi. jadi mau bilang sprint pasti Bezeki jatuh. Parah. Pasti U-turn-nya ya. Enggak, jangan gitu. Nggak boleh. Karena biasanya gitu. Biasanya Nggak gitu. boleh. Biasanya gitu. Jatuh, Nggak ada. boleh. Ya. Saya yakin Bezeki akan belajar dari 2 kali Pasti, jatuhnya dia pasti. di Thailand ya. Thailand dan Di juga terakhir di Amerika, Amerika ya. ya kalau nggak salah ya. Dan akan untuk memperbaiki di Heres. Tapi berharap sih dua-duanya nih, race dan juga Widih, sprint yang ngeri menang banget. Marc Marquez. Ngeri banget prediksi kita cukup akan Oke, berani. pas nih. Kalau ngefans mah ke Marquez, tapi kan ngelihat dari seri 3 terakhir kan ya Bezeki ini paling seimbang gitu. Berat Race- ya. Kalau sprint Ya, mungkin masih effort. bisa Iya. dimenangi oleh Marc Marquez atau Jorge Martin lagi ya. Kalau sprint karena pasti ada Iya. apa namanya? Ya kadang kalau sprint suka beda gitu feel Jorge ya, Martin. kan. Sedangkan kalau race kan Jorge yang lebih Martin. panjang Iya, gitu iya, durasinya. Jadi pasti dia akan bermain long game, nggak benar-benar. main asal kesusu di awal. Strategi banget Iya. Bezeki sih Strategi jadi ya, kayak ya strategik mungkin ya, karena satu strategik akademi ya. VR46 ya kayak Peko gitu kan awalnya tenang ya kayak gitu. Ya udahlah Jod. Ya. Pasti udah langsung di Ya depan udahlah gitu. Jod, intinya tetap Aprilia kan. Kalau jadi ya udah kita tutup aja podcast kali ini. Thank you banget Iya. ya. ini belum. Apa? Iya. Ini belum ya? Iya loh. Gak bisa ditanya. Tutup. Kan ini hostnya gak bisa ditanya. Nggak bisa, nggak bisa. Udah Ducati banget sih, udah Marc Marquez banget sih. Atau Joan Mir Jangan kali ditanya Joan Mir. dong. Jangan boleh ditanya. Joan Udah Mir. kita tutup ya, bubar Joan ya Mir. sahabat Whole Shot. Bye bye, jangan lupa subscribe.